Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita mengawali segala proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kemudian setelah itu kita akan berdoa. Dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, di dalam kehidupan kami, terima kasih atas kehidupan di pagi hari ini Tuhan. Boleh Engkau nyatakan atas hidup kami. Kami boleh bertemu meskipun tidak saling bertatap muka dalam proses mengajar kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dapat menolong kami sehingga melalui pembelajaran ini nanti Tuhan, kami boleh mengerti tentang kehidupan. Meskipun kami masih SMA Tuhan, namun kehidupan kami perlu untuk belajar bagaimana untuk membentuk sebuah keluarga yang seturut dan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan yang kami serahkan. Biarlah proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar sebagaimana yang Engkau kehendaki. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Materi kita pada hari ini yaitu kita masuk dalam bab 4, keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Bahan Alkitabnya yaitu dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 dan Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Boleh disiapkan nanti Alkitabnya masing-masing. Kemudian adapun indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini ialah yang pertama, menganalisis secara kritis masalah perceraian yang terus meningkat sebagai dampak dari keluarga yang tidak kuat. Kemudian yang kedua, memaknai keluarga yang dibangun di atas Kristus sebagai batu yang kokoh berdasarkan Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang ketiga, menghayati dan memaknai keluarga sebagai pondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, menjelaskan aspek-aspek karakter bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
di dalam Google Classroom ada dibagikan link buku siswa dari Permendikbud. Pada halaman 31 ada sebuah studi kasus tentang peningkatan perceraian di Indonesia. Kasus perceraian terus marak dan meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, perceraian dipahami sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Terdapat dua jenis perceraian. Yang pertama, cerai mati, kemudian yang kedua, cerai hidup. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian, misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, bahkan terjadinya sebuah perzinahan. Ada pula penyebab dari perceraian yaitu kurang atau krisis moral dari salah satu pasangan, yaitu tanggung jawab suami atau istri yang dilalaikan, dan bisa juga terjadi sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dari studi kasus tersebut, masalah keluarga tidak bisa kita diamkan begitu saja. Sebagai generasi penerus bangsa, remaja Kristen kita zaman sekarang perlu dibekali dengan norma-norma dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani, sehingga kelak ketika sudah memiliki keluarga masing-masing yang dibangun adalah keluarga yang kuat dalam landasan moral, sehingga masalah ini tidak terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, keluarga yang kuat di sini diberikan atau seperti perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 yang berbicara tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Nah, setiap orang yang percaya mengalami lahir baru, maka ia mulai membangun kehidupan yang baru. Supaya kehidupan ini kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Nah, dasar yang kokoh di sini adalah disebut, Tuhan Yesus menyebutkan dasar ini adalah batu karang. Yang diwakili oleh batu karang adalah Kristus itu sendiri. Nah, jika kehidupan keluarga dibangun di atas Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh dan akan aman serta selamat, meskipun harus mengalami berbagai tekanan kesulitan. Nah, membangun di atas Kristus artinya seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Nah, seluruh bangunan kehidupan keluarga bertumpu sepenuhnya kepada Kristus sebagai landasan hidup keluarga. Kristus akan sepenuhnya menopang kehidupan keluarga Kristen dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan memampukan keluarga melewati ujian sehingga tetap kokoh dan kuat berdiri serta memperoleh keselamatan kekal. Berbeda dengan orang yang bijaksana, kalau orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir melambangkan orang yang membangun kehidupan dengan tujuan jangka pendek dan di atas dunia. Nah, misalnya mendasarkan membangun rumah tangga karena harta, kekuasaan, dan kehormatan. Semua hal ini sifatnya tidak tetap. Seperti pasir yang mudah bergeser. Jika persoalan datang, hasilnya adalah kehancuran. Jika keluarga mengandalkan dunia ini sebagai landasan kehidupan, maka yang akan didapat adalah kehidupan yang lemah, mudah terseret arus yang jahat, dan pada akhirnya hidup menjadi hancur. Kehidupan keluarga yang hancur hanya akan mendatangkan sebuah penyesalan. Jadi keluarga yang kuat diibaratkan dengan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana tadi mendirikan rumah
di atas batu karang, yaitu dasarnya adalah Kristus Yesus sendiri. Nah, bedanya dengan orang yang bodoh, mereka mendasarkan kehidupan rumah tangga mereka berdasarkan karena duniawi atau karena kekuasaan, harta, dan kehormatan. Tetapi ketika persoalan datang dalam kehidupan mereka, mereka diibaratkan seperti pasir yang mudah bergeser. Demikian pun ketika mereka membangun rumah tangga, ketika mengalami persoalan hidup, mereka mudah lemah. Dan pada akhirnya kehidupan rumah tangga mereka hancur, atau yang kita kenal adalah sebuah perceraian. Kemudian yang kedua, kepribadian yang kuat. Untuk menjadi pribadi Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga termasuk anak-anak perlu selalu membiasakan hidup dalam pola hidup Kristiani setiap hari. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 yang berbunyi demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, dalam ayat ini mengandung beberapa hal yang menarik dalam mengembangkan kebiasaan hidup rohani setiap hari. Yang pertama, pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya, setiap hari kita harus bertekun dan setia untuk membaca dan memahami Alkitab sebagai pengajaran rasul-rasul. Kemudian yang kedua, adanya sebuah persekutuan bersama. Misalkan ibadah bersama seperti yang kita laksanakan sekarang, meskipun menghadapi pandemi COVID-19, ibadah tetap dilaksanakan meskipun secara live streaming dalam ibadah hari Minggu maupun ibadah rumah tangga. Kemudian yang ketiga, berkumpul memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Dan yang keempat, berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, sesama, dan gereja. Yang ketiga, selain memiliki keluarga yang kuat, pribadi yang kuat, keluarga Kristen juga harus memiliki karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen itu. Ada 18 karakter bangsa yang terdapat dalam buku Permendikbud, tetapi di sini Ibu mengambil ada 9 karakter bangsa mewakili dari 18 karakter tersebut, yaitu yang pertama, religius. Religius yakni sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, yaitu karakter bangsa yang jujur. Jujur yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kemudian toleransi. Toleransi yakni tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin. Disiplin yakni tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras hampir sama dengan disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Dan keenam, kreatif. Kreatif yaitu orang yang berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh adalah hidup mandiri, yakni sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan, rasa ingin tahu, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir adalah bersahabat dan komunikatif. Orang yang memiliki karakter bersahabat atau komunikatif yakni tindakan yang mampu menjalin relasi positif dengan orang lain sebagai saudara
dan sahabat. Nah, itu adalah karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Sedangkan karakter Kristen itu sendiri yaitu hukum kasih. Hukum kasih yaitu mengasihi Tuhan Allah, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ketika kita sudah memiliki karakter bangsa itu, kemudian ditambah atau didukung dengan memiliki karakter Kristen, maka kita akan memiliki keluarga yang kuat. Bahkan kita akan melahirkan pribadi yang kuat di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumpu seutuhnya di atas Kristus, sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Kemudian yang kedua, keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh berakar di dalam Kristus. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, nanti ada tugas mandiri yang bisa dikumpulkan melalui Google Classroom, yaitu menemukan masalah-masalah yang terjadi di keluargamu masing-masing. Kamu dengan orang tuamu, atau masalahmu dengan saudaramu sendiri, yang berkaitan dengan 5 nilai dari 18 karakter bangsa yang sudah dibahas tadi. Nah, selanjutnya pikirkan tindakan konkret untuk mengatasi dan mengembangkan karakter bangsa di keluarga kamu sehingga keluargamu menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat meskipun kita hanya belajar di rumah saja, tidak saling bertatap muka, namun tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Jangan lupa untuk tetap menerapkan pola hidup sehat. Jika berada di luar rumah harus memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menerapkan hidup sehat. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita kembali bersatu di dalam doa. Syukur puji Tuhan atas penyertaan-Mu dalam proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini, sehingga proses belajar mengajar kami Tuhan boleh berjalan dengan lancar sebagaimana yang sudah kami laksanakan. Biarlah apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi bekal untuk kami menjalani kehidupan kami ke depannya nanti. Ya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap dalam keadaan sehat, dilindungi, diberkati oleh Tuhan dalam setiap jejak langkah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.